biji cabai gitu. Iya, biji-biji cabai. Kalau sekarang kan biji cabai doang terus pelekat sedikit. Kuning-kuningnya cuma dikit. Nah, besok 2-3 bulan mulai banyak kuning-kuningnya, mulai bergumpal gitu loh. Kayak bayi yang udah mulai banyak gitu. Kalau sekarang kan cuma lekat-lekat doang. Iya, sama kayak hijau gitu nggak apa-apa. Kayak bayam. Nggak mau, nggak. Tidur. Bayi itu yang nggak boleh empuknya warnanya hitam atau warnanya abu-abu ke putih, itu yang nggak boleh. Tapi kalau dia warnanya hijau, warnanya hijau tua, itu masih normal, ya. Normal. Nah, terus untuk ASI perah itu kalau kita mau kerja, ASI perah itu minimal 1 bulan di pumping. Dikasih nggak ke bayinya? Dikasihnya kalau saat kita lagi begini aja. Jadi di rumah jangan di pumping, ASI langsung aja, langsung ke ASI aja, ya. Jadi dipergunakannya pada saat kita lagi pergi, baru ASI itu yang diberikan ke bayi. Caranya gimana? Kalau kamu punya botol, boleh pakai botol, masukin ke freezer, tahannya 3 bulan di freezer. Pada saat mau dikasihin ke dia, 1 hari sebelumnya turunin ke bawah. Botolnya dilabelin tanggalnya, kapan mulai dipumping, tanggal sekian. Yang paling belakangan ditaruhnya di paling belakang, yang paling duluan ditaruh paling belakang. Pumping hari ini ditaruhnya di paling depan, pumping kemarin ditaruhnya di belakangnya gitu. Jadi urutannya yang duluan dipakai, makanya perlu ditanggalin. Itulah yang diturunin ke bawah sehari sebelum mau dipakai. Kalau dia udah encer lagi kayak gitu, kan dia keras nih dari atas, turunin kan ke bawah. Biasanya masih udah ada airnya, masih ada keras-kerasnya. Ambil tempat di kom atau di baskom air panas, taruh di atasnya. Taruh di atasnya. Kalau suhunya sudah suhu normal, taruh lagi, diperhatikan dia panas atau enggak. Kalau enggak panas atau suhunya udah biasa, baru kasih ke bayi. Jadi tidak dipanasin di kompor. Kalau orang sekarang kan ada yang namanya steamer, yang buat ngangetin itu boleh. Tapi ngapain beliin kayak gitu, mahal-mahal doang, buang-buang uang, nggak usah. Caranya yang tradisional aja yang kayak tadi saya bilang. Satu lagi, kalau pakai dot, perhatikan cara ngerebusnya. Caranya gimana? Nggak dimasukin ke semua tempat satu kom terus dinyalain, enggak. Caranya panasin air dalam tempat sampai benar-benar mendidih, sampai bergolak tuh airnya, matiin, dibuka tutupnya, masukin semuanya, dipisahin botol, tutupnya, karetnya, cemplungin semuanya sampai kerendam. Ingat, sampai terendam. Ditutup, diamin 10 menit. Setelah 10 menit dibuka, jangan dielap, ditiriskan sampai kering baru ready dipakai. Makanya kalau punya botol nanti nggak boleh 1, minimal 5 botolnya. Dedenya habis mimi nih, habis mimi dia mau mimi lagi, jangan pakai yang ini lagi, dikocok terus kasih lagi, jangan. Usahakan pakai botol yang baru, ini disterilin lagi, jadi jangan pakai tempat yang sama. Makanya punyanya 5, yang 3 kotor, yang 2 ready, yang 3 dibersihin, yang 2 bisa dipakai. Nanti kalau udah mulai ngajar, kalau sekarang makannya belum, paling sekali-sekali doang. Kalau ini nggak apa-apa Bu, ini habis ini pakai lagi apa ini? Boleh, kan batasannya 2 jam Pak. Oh 2 jam enggak. Sama kayak susu formula, lebih dari 2 jam artinya nggak habis dibuang. Makanya masukinnya jangan banyak. Ada lagi? Tanyain nggak? Ini mau kalau mau susah banget. Kamu belum bisa empuk ya? Berdiri. Ya makanya kalau empuknya duduk aja. Soalnya toiletnya bukan duduk Bu Bidan, jongkok ya. Iya. Tapi saya masih ada obat yang dimasukin kan? Oh, masukin atuh, boleh, nggak apa-apa. Dulu saya juga jongkok toilet saya duduk. Saya dulu juga pernah operasi. Caranya gimana? Saya lurusin kaki saya di
toilet duduk itu. Jadi saya nggak jongkok, saya nggak begini, saya nggak begini, tapi saya lurusin kaki saya begini jadinya. Jadi begini tuh. Itu lebih ada tekanan untuk empuk dibandingkan berdiri. Kalau berdiri tidak ada tekanan kalau mau buang air besar. Jadi kejepit jadinya, jadi nggak puas kayaknya. Kan dia nggak lahiran normal, nggak ada yang bakalan sobek di vaginamu, aman. Biasanya orang-orang yang kayak gitu kalau dia lahiran normal, jadi ada jahitan di vaginanya, jadi dia takut untuk jongkok. Kalau yang operasi mah aman aja, nggak apa-apa. Pun kalau yang normal juga nggak apa-apa sebenarnya. Terus sekarang kayaknya kelanjuran Bu. Iya, kakinya dilurusin aja. Iya pas hamil 8 bulan juga kayak gitu loh Mas Iya, Renggan. mendingan Dia mau gitu. jongkok itu katanya sakit, Bu bidan nyeri gitu loh. Karena takut. Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Nah, gak bakalan sobek kan, dia bukan benda yang gampang sobek. Pelan-pelan aja. Karena kalau berdiri gak bakalan enak pasti, bakalan ketahan gitu, gak ada dorongan juga. Obatnya dimasukin aja pencaharnya. Kalau obatnya masukin aja sampai mentok ya. Reaksinya 1 jam. Masukin aja nggak apa-apa. Kalau masih ada 1, masukin aja. Masih ada Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Benar, udah. Jadi gulitannya belum ya Bu bidan si Nisa? Iya, 1 bulan, 1 minggu lagi. 1 minggu lagi. Karena kalau dia masih basah, Apa perlu ini Bu bidan? Apa? Ini tapel gitu, dipantau untuk itu. tapel tuh apa Bu? Apa ya? Gorengan ya? Iya. Kalau saya prinsipnya nggak ada masalah kalau yang ramuan. Tapi kan dia operasi, ada luka yang terbuka. Kalau diboreh nanti kena luka yang terbuka, infeksi. Ada orang yang lahiran normal, boleh nggak pakai yang borehan daun-daun? Kalau saya prinsipnya kalau yang tidak diminum diborehin aja aman. Nah kalau bisa kan karena operasi lukanya terbuka, kalau nanti kita borehin dedaunan itu takut masuk ke lukanya, jadi bahaya. Mendingan gak usah. Sama nggak boleh minum jamu ya. Iya Bu. Sip. Apalagi Oh iya, kadang-kadang sampai rumah ada yang WA dibayar aja, gitu ya Bu. WA aja. Kalau nanti lupa WA aja. Prinsipnya sih yang udah saya jelasin sih sejauh ini sih cukup sih. Yang udah globalnya ya, globalnya itu cukup. Yang sering dipertanyakan. Nah, bayi aktivitasnya lebih banyak di malam hari. Makanya Sampai jangan, jam 2 sampai pagi. Dibanyakin dulu. makanya jangan sampai bayinya kekurangan cairan di siang hari. Jangan biarkan bayi itu tidur lebih dari 2 jam. Bangunin aja, bangunin lagi 2 jam, bangun. Kasihan baru tidur. Yang ngomong Dibangunnya susah banget. yang Bu ngomong bidan. kasihan siapa? Orang lain. Orang tua. Orang tua. Padahal bayinya mah enggak. Cara banguninnya kayak tadi Bu. Bayi itu kenapa tidur aja kerjaannya? Dia masih merasa di dalam perut bundanya. Karena di dalam perut bundanya dia cuma tidur, makan tidur, gak ada yang bangunin kan kalau di dalam perut. Kalau sekarang yang lebih cerewet kita, anaknya mau jadi apa, jalannya kemana, arahnya kemana kita. Jadi nggak ada istilah kalah sama anak. Oh bayinya tidur Bu, emaknya aja males bangunin. Kasian, emang anaknya ngomong kasian enggak? Gitu. Jadi bangunin aja. Caranya gimana? Tadi saya udah jalan-jalan. Jangan dielus tapi ditekan. Oke. Jadi anaknya mau jadi presiden, emaknya yang ngarahin dari sekolah. Kalau udah pagi udah kayak orang gila Bu, kita ngomong aja ade, dia ngomong Bu. Tahu nggak? Dia sudah bisa resonansi Suara, Bu. suaranya itu dari hamil. Oh, Dari dia ditetesin ke perut ibunya itu sudah mendengar. Maka hati-hati berbicara karena memori dia tersimpan sampai 2 tahun. Kalau melihat mah belum Bun, tak 3 Iya bulan. kayak orang bicara itu kayak Makanya kayak kalau paham. misalkan ada suara berisik di luar dia langsung Iya, langsung kaget. ya. Karena dia resonansi suaranya paling tinggi kalau melihat 3 bulan. Kalau sekarang yang dia lihat hanya warna hitam dan warna putih, tidak ada warna lain. Makanya kalau lihat dia bagus atau enggak penglihatannya, dia buta atau enggak bisa sekarang. Nanti pada saat 3 bulan. Kalau berjalan kakinya peyang
picak atau gimana 2 tahun gitu ya. Jadi ikutin aja alurnya, nggak usah dengerin Khawatir. banyak orang, Iya, jangan kadang-kadang dengerin orang. banyak orang kanan kiri nanti Iya, pusing. betul. Mendingan satu tujuan tanya ke saya, ya udah Iya. tanyanya ke saya aja, Iya. nggak usah ke kanan, nggak usah ke kiri, nanti bingung malah persepsinya berbeda-beda. Betul. Iya. Kadang namanya orang ngomong besok itu ini ngomong ini udah pokoknya ya diain aja Iyain gitu. aja. Iya, diain aja. Kalau namanya orang mah kan banyak pendapat. Iya. Iya Bu, makasih. Iya, makasih. Terima kasih, udah banyak makasih Iya, aja. iya. Makasih Bu, udah dilihat. Neng harus begini. Iya Iya, Bu, Bu. makasih. Nanti pusing. Kalau dengerin banyak orang mah nggak Iya, Bu. kelar-kelar. Iya, Bu. Yang satu ngomong gini, satu ngomong gini, atau ngomong begini. Ini yang mana yang gua dengerin ya gitu. Pokoknya kalau dengan anu tanya kita. Iya, kita. mendingan tanya saya aja. Selagi saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, ntar saya tanyain yang lebih pintar lagi. Iya, makasih. Udah bagus kok, berat badan naik ya, semuanya bagus. Udah nggak masalah. Insya Allah. Gimana ini Bu? Bantal. Bantal mana lah? Bantal pasir, Oke, bantal bantal. kayak. Silakan pakai aja. Kalau tidur dia maksudnya harus dimilih kalau lagi Sebenarnya ini ada yang nanya nih, Bu anak saya baru 1 bulan, Bu tidurnya tengkurap, gimana boleh? Ya boleh aja. Yang mesti diperhatiin apa napasnya. Makanya yang eling itu siapa? Orang tua. Kalau anak mah bodo amat, dia mau ke kanan kayak mau ke kiri. Nah kemarin kejadian loh di Kalimantan, bayinya meninggal gara-gara kehimpit ibunya tidur. Hati-hati tidur itu, nyusuin itu di sejatinya nyusuin itu tidak boleh sambil tidur. Kamu kalau ditetein sama bayinya nikmat nggak? Iya, lagi perih banget Bu. Iya, saya tanya enak nggak rasanya? Ya kan? Lecet. Karena itulah bedanya antara kenikmatan jadi orang tua. Jadi terlena lama-lama apa? Gitu. Tidur. Kalau putingnya lecet, tandanya perlekatannya tidak sempurna. Salah cara neteinnya. Cara neteinnya gini. Apain aku?